Yo, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel podcast Kalam Kudus Medan. Jadi hari ini ya di pagi hari yang cerah ini kita bakal kedatangan tamu spesial teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat di belakang ya, banyak banget penghargaannya dan ya mungkin kita akan lihat nih apa sih sebenarnya yang bisa dicapai dan penghargaan apa sih yang didapat dari bintang tamu kita yang spesial kali ini teman-teman. Oke, langsung aja kita sambut Elsie Lovita Sianipar. Halo semuanya. Oke, halo Elsie Lovita. Jadi kita udah undang Lovita ke podcast ini buat ngasih tahu nih kepada penonton-penonton yang setia kita gimana sih motivasi-motivasi yang Lovita dapatkan dan gimana cara Lovita bisa dapatin semua penghargaan ini gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, Lovita apa nih kabarnya? Baik dong Bang. Pastinya Lovi juga seneng dan bangga bisa share my experience ke teman-teman semua dan memotivasi teman-teman. Ya gitu ya kan. Oke, jadi Elsie kita akan bakal bahas nih bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan saya tanyakan kepada Lovita. Jadi mohon dijawab dengan sebisa mungkin dengan ya enjoy aja gitu kan. Kita akan podcast nih enjoy gimana kita bisa ngasih experience ke para penonton kita. Oke, jadi Lovita gimana sih pertama kali kamu menyadari kalau kamu punya ini bakat menyanyi gitu? Oke, jadi seingat Lovi itu 6 tahun udah pakai vocal coach. 6 tahun, oke. Iya. But my mom said dari umur Lovi 3 tahun, Lovi itu udah nampak bakat menyanyinya, sering denger lagu dan bahkan sering nyanyi-nyanyi sendiri gitu ya Bang. Ya gitu sih Bang Lovi. Di situ mama Lovi kayak, I think you have talent in singing. Gimana kalau kamu kembangkan, pasti kamu bisa ikut lomba dan maybe if you work hard bisa sering juara. Berarti Mama Lovi juga punya peran gitu ya, dimana mendukung hobi dari Lovi nih gitu. Akhirnya bisa jadi wah spesial banget gitu kan. Oke, Lovi. Tapi kalau misalkan kita dengar-dengar ya, oke, Lovi nih suka nyanyi, suaranya bagus bahkan menang di mana-mana. Tapi ya coba dong kita mau dengar sedikit nih. Ya kan penonton pasti pengen dengar gimana Lovi nyanyi. Coba nyanyi dong sedikit gitu. Oke, Lovi mau nyanyi lagu kebangsaan Lovi di lomba. Lovi sering banget nyanyi lagu ini. Oke? Baby, cry baby, don't you know ain't nobody ever gonna love you the way I'm trying to do. Hold take all your pain, honey, and your heartache too. Wah, bener-bener bagus banget tuh suaranya ya. Thank you, Gak salah nih, Lovita bisa menangin banyak awards di mana-mana bahkan sampai keluar kota gitu ya. Oke, jadi Lovita apa sih yang buat sebenarnya kamu ini tertarik gitu untuk mengembangkan hobi kamu di bidang nyanyi gitu? Sejujurnya ya, Lovi itu gak ada sih alasannya. But I just love singing. And apalagi Lovi itu sering banget denger-denger lagu gitu ya. In every genre kayak jazz, slow rock, ataupun pop. And Lovi itu sering, apalagi kalau kita dengar musik pastinya bawanya sing and dance. Nah Lovi, ya, dan Lovi sing. And jujur Lovi merasa kayak Lovi sering-sering nih kan coba nyanyi dan Lovi ternyata merasa gitu, ternyata nyanyi seru juga ya, aku mau kembangin deh talenta nyanyi aku gitu loh Kak. Kira-kira Lovita suka genre apa nih? Lebih suka pop kah atau jazz kah atau apa gimana? Pastinya Lovi suka pop. Lovi sebenarnya nih kalau lomba itu pastinya sering nyanyi lagu pop ya karena kategorinya lagu-lagu gituan ya. Tapi sih Lovi suka lagu, Lovi I can do any songs, kayak slow rock, jazz, blues, country, ya gitu-gitu sih Bang. Oke, dan kalau misalkan kita bicara nih ya soal nyanyi gitu kan, pasti ada proses belajarnya gitu. Ya, gimana Lovita bisa ngasih tahu kepada kami semua ini, gimana sih proses belajar Lovita ini? Atau ada belajar vokal atau belajarnya otodidak gitu? Oke, pastinya pas kecil otodidak dulu ya. Dan setelah itu Lovi mulai ikut paduan suara. Nah setelah itu Lovi pengen deh ngembangin lagi gitu ya. Jadi pastinya kalau misalnya Lovi pengen jadi penyanyi, untuk dapat teknik-teknik khusus itu pasti aku pakai vocal coach. Nah jadi Lovi belajar sama vocal coach supaya Lovi tuh bisa mengembangkan bakat dari Lovi lebih baik lagi Bang. Itu vocal coachnya tuh mulai dari umur berapa kira-kira? Umur 6 tahun. 6 tahun. Umur 6 tahun udah punya vocal coach teman-teman. Wah, aduh udah keren banget sih bisa dibilang ya. Terus gimana cara Lovita ini bagi dengan jam pelajaran gitu? Pastinya Mama Lovi itu suruh manage waktu. Let me give you an example ya Bang. Contohnya
Lofi lagi sekolah nih, and I have so many homeworks. Tapi pulang sekolah ini, Lofi ada lomba atau perform gitu ya kan. Pastinya Lofi kan ada extra lesson nih di kelas Lofi. Lofi kerjakan di situ. Atau jika waktunya tidak cukup, pas pulang sekolah ini kan OTW nih kan ke tempat lombanya. Nah di mobil itu Lofi kerjain dulu. Atau kalau misalnya masih ada waktu Lofi kerjain di mana gitu. Bahkan di tempat lombanya juga Lofi pernah loh bang. Karena gak sempet gitu ya. Jadi yang penting bisa manage waktu aja sih bang. Kalau menurut Lofi. Jadi memang agak sedikit ribet gitu ya, apalagi disandingkan dengan tugas-tugas banyak sekolah, apalagi kayak kita lihat ini ya banyak tugas kelompok gitu ya kan. Aduh pasti itu bisa beban banget kita, apalagi kalau kita kurang bisa manage waktu gitu ya. Tapi Lovita nih keren ya, bisa manage Thank waktu you ya, Bang. dengan baik gitu ya. Terus Lovita ada nggak teknik vokal gitu, teknik vokal khusus yang mungkin Lovita bisa pelajari gitu? Oh, Lofi itu sebenarnya teknik khusus yang Lofi dapat dari guru Lofi itu whistle. Karena whistle ini salah satu yang digunakan Mariah Carey gitu kan. Kayak gitu. Nah, itu Lofi gunakan supaya di lomba itu Lofi punya sesuatu yang unik dari peserta lain. Dan kadang-kadang Lofi juga lihat di tutorial YouTube pakai head voice atau beberapa vocalizing supaya suara Lofi itu lebih panas gitu pas perform atau lomba. Gitu sih, Bang. Wow, whistle ya. Itu kalau aku baca-baca kayak mana salah satu teknik paling susah gitu ya dalam nyanyi gitu ya. Coba, tapi kami mau dengar dulu coba Lovita buat whistle gitu ya kan, biar keren gitu coba. Oke, boleh. Wow, keren banget sih kalau kita bisa bilang ya. Bisa whistle, bisa nyanyi, suaranya merdu, gila. Thank you. Itu udah salah satu hal yang paling ya mungkin banyak orang yang pengen gitu ya kan bisa nyanyi, cuman ya apa daya gitu ya kan. Oke, jadi kalau misalkan kita bahas mengenai artis nih, Lovita. Siapa sih artis favorit Lovita gitu? Lofi pastinya Liorda sama Mariah Carey. Karena ini ya alasannya. They both have teknik whistle note yang Lofi bilang tadi, yang Lofi tunjukin tadi, and suara mereka itu unik dan khas banget yang membedakan mereka dengan artis-artis lainnya, dan mereka itu jadi panutan Lofi banget, and I wanna be them in the future kalau Tuhan izinkan. Wow. Terus kalau misalkan kita bahas genre musik nih ya, tadi kan Lovita udah bahas genre banyak-banyak. Ada nggak salah satu genre yang paling Lovita itu sering pelajari gitu? Pastinya kalau lomba ya kita tahu ya pastinya lagu pop. Ya pastinya lagu pop sih bang. Cuman kadang-kadang Lofi juga pengen explore gitu ya. Contohnya ada lomba lagu bebas. Pastinya Lofi pengen explore genre, masa gitu-gitu aja ya, kayak slow rock. Kayak tadi di awal yang Lofi nyanyiin kalau kalian tonton tadi, itu Cry Baby tuh genrenya slow rock gitu. Slow rock, pop gitu ya. Itu favorit dari Lovita gitu ya. Yes. Sama dong, aku juga suka pop gitu ya kan. Apalagi kayak lagu-lagu dari lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Coldplay dan lain-lain gitu. Oke, terus kalau misalkan Lovita nih, ya kan sering ikut lomba nih banyak. Bisa nggak ceritakan pengalaman Lovita gitu awal lombanya itu gimana? Apakah ada rasa takut, nervous atau gimana gitu? Oke, pastinya Lofi pernah ya pertama kali lomba, and pastinya Lofi tuh nervous banget dong kak, karena Lofi tuh nampil di depan banyak orang dan bahkan kaki Lofi sampai gemetaran. Dan di situ kan pertama kali Lofi lomba, tapi Lofi masih kalah. Tapi Lofi gak menyerah dong bang, Lofi bangkit terus, Lofi lomba terus, Lofi tingkatkan lagi teknik Lofi bernyanyi sampai Lofi bisa ada di tingkat sekarang, bisa lumayan sering juara lomba. Ada nggak tuh tantangan tersendiri gitu kalau misalkan Lovita mau lomba gitu, dan bagaimana cara Lovita itu mengatasi gitu? Oke, pasti kalian udah tahu lah ya, pasti rasa deg-degan. Ya, itu pasti ya. Pastinya cara Lofi mengatasinya itu biasanya Lofi berdoa kepada Tuhan supaya Lofi itu percaya diri di depan dan bisa menampilkan seperti apa yang Lofi latih, bahkan yang lebih baik lagi dong bang. Karena awalnya pasti banyak yang gimana ya nanti aku di depan, jelek gak ya? Tapi Lofi berdoa dan Lofi dapat dukungan dari guru-guru, teman-teman dan orang tua. Jadi Lofi makin semangat dan yakin Lofi bisa menampilkan yang terbaik di depan. Yes, benar banget, dan peran itu mungkin yang paling penting gitu ya di hidup kita. Terus gimana kalau peran teman-teman sama keluarga Lovita itu gimana? Perannya dalam mendukung Lovita menyanyi dan lomba gitu. Pastinya mereka mendukung banget dong kak supaya Lofi tuh bisa menjadi seorang penyanyi. Karena Lofi dari kecil itu kak gak pernah loh ganti cita-cita selain jadi penyanyi. Apalagi teman-teman atau orang tua Lofi atau bahkan guru-guru vokal Lofi juga memberi komentar positif
contohnya nih Lofi nyanyi ada kurangnya lah, Lofi dinasihatin supaya kedepannya Lofi bisa pastinya lebih bagus lagi nyanyinya gitu sih Bang. Itu tuh ada momen khusus nggak gitu? Ada momen khusus, misalkan ada sebuah momen yang Lovita ingat yang paling berkesan gitu, dukungan dari keluarga gitu. Ada nggak? Banyak sih Bang, apalagi di semua ini, di kompetisi ini. Oh, apalagi yang di sini, yang di Mana tuh? Bandung. Di Bandung, oke di Bandung ya. Ini kan the first winner of singing competition of Cerebro Award. Nah di situ karena Lofi merasa gitu ya, peserta-peserta lain dari luar kota pasti udah lebih greget gitu ya. Lofi tuh deg-degan banget dan kayak gimana ya Lofi nanti, dan tapi orang tuanya Lofi nih mendukung. Kak semangat dong, semangat, kamu lagi mewakili kota Medan loh di Bandung, pastinya kamu bisa, dan tampilkan aja terbaik yang kamu bisa di depan gitu sih Kak. Oke, jadi di Bandung nih ya, apalagi kita tahu ya kan, kalau misalkan di luar kota itu kita kurang tahu gimana mereka bisa beradaptasi gitu kan. Kita harus beradaptasi juga tuh kan dengan lingkungan sekitar ya kan. Terus gimana sih apa momen apa yang bisa biasa kamu lakukan gitu sebelum tampil ya kan. Jadi pasti kan ada nih kalau misalkan kita mau tampil ya pasti ada persiapan dulu nih. Jadi biasanya Lovita ini mempersiapkan apa sebelum tampil? Oke, pastinya untuk suara Lofi vocalizing dulu dari YouTube atau bahkan yang diajari sama guru vocal coach Lofi. Itu gurunya ikut gitu ya? Gurunya ikut vokal enggak? Bukan gini Bang. Kan di sebelum Lofi nyanyi nih kan di tempat vocal coach Lofi tuh diajari beberapa vocalizing. Nah Lofi inget dan Lofi ulangi di rumah nih sebelum nyanyi. Terus Lofi stretching dikit dan Lofi ulangi lagi lagu yang mau Lofi tampilin. Tapi kalau misalnya baju, accessories, and my hair itu semua udah diatur mama. Tapi kalau makeup Lofi sendiri. Karena Lofi itu dulu les makeup di agensi modeling Lofi. Nah gitu sih Bang, ritual ya atau persiapan Lofi sebelum Lofi nampil di. Banyak ya ini lesnya ya, mulai dari les vokal, les makeup, wah semua ini. Apalagi kita lihat kan dari tadi Lovita ngomong itu diselipin pakai bahasa Inggris. Wah, ini kayak Lovita ini multi talent banget ya. Nggak salah ini diundang di podcast kita. Oke, terus gimana sih Lovita ini mengatasi rasa gugup gitu kan? Pasti ada cara-cara tertentu kan, masing-masing orang pasti punya cara tertentu untuk mengatasi rasa gugupnya. Kalau Lovita sendiri gimana? Oke, like I said, pasti berdoa ya Bang, and dukungan orang tua. Tapi biasanya sih Lofi supaya gak deg-degan, Lofi tuh biasanya ke tempat yang sepi gitu. Terus Lofi ulangin lagi, Lofi nyanyi dan stretching dikit kayak gini gitu. Dan itu sih bikin Lofi lebih tenang aja sih Kak, karena itu bikin Lofi tuh kayak lebih percaya diri. Apalagi kalau misalnya di panggung tetap harus ada stage act yang kita lakuin supaya kita tuh lebih unik dilihat oleh juri, dan itu sih yang biasanya Lofi lakuin untuk menenangkan diri Lofi. Ya, jadi kita punya cara tertentu sendiri gitu kan, gimana cara kita mau nenangin diri kita dan bagaimana cara kita mengatasi gugup-gugup itu. Oke, terus kalau kita misal bicara nih kan banyak penghargaan dari Lovita ini, yang mana sih salah satu penghargaan terbesar gitu di hidup Lovita gitu, bisa ceritakan? Yang paling berkesan? Ya, yang paling berkesan gitu yang mana? Oke, yang paling berkesan itu sebenarnya ini bukan lomba, ini sama yang ini. Yang pertama ini karena di Bandung karena ya, di luar kota. Jauh gitu ya, jauh dari di luar kota gitu. Walaupun it's not my first time, karena biasanya Lofi itu di Jakarta juga sih, seluruh Indonesia, tapi online gitu ya Bang. Kalau ini kan tatap muka. Kalau ini Lofi itu bintang tamu di Indonesian Idol. Sebenarnya kenapa ini paling berkesan? Karena Lofi itu cita-citanya dari dulu pengen ngikutin Indonesian Idol. Tapi karena Lofi belum cukup umur dan Lofi udah jadi bintang tamunya, itu aja udah sangat berkesan bagi Lofi. Berarti nanti kalau udah cukup umur bisa dong gitu kan tes Indonesian Idol. Doain ya Bang, vote Lofi dong. Jadi nanti lihat nih Indonesian Idol season berapa gitu kan. Nanti ada Lovita, jangan lupa didukung gitu ya kan. Semoga kita doakan Lovita bisa masuk Indonesian Idol ke depannya. Amin. Terus gimana sih cara Lovita gitu kan membagi waktu latihan sama waktu sekolah gitu? Pasti kan ada pernah nggak nabrak gitu waktu mau latihan sama waktu mau kerja kelompok, misalkan kerja tugas gitu, bisa nggak ceritakan? Sebenarnya pernah sekali. Jadi Lofi itu waktu itu ada lomba 3 kali. 3 kali, satu itu online di rumah, satu nyanyi dan nyanyi lagi. Nah itu pasti padat banget ya Kak, kita udah pusing gitu 3 lomba. Dan Lofi itu ada kayak tugas gitu, tugas MTK, dan itu
paling susah ya buat Lofi, dan Lofi tuh di situ sempat nabrak sekali. Dan tapi untungnya ya gurunya masih ngasih waktu dan mama nasihatin gitu. Sebenarnya yang lebih bantu Lofi buat manage waktu tuh mama. Jadi mama ada buat kayak catatan gitu, jam segini kamu jam segini kamu lakuin ini, jam segini kamu belajar, jam segini kamu lomba gitu sih, Bah. Oke, berarti ada juga gitu ya tantangannya dalam mau bagi latihan nih, memang susah gitu ya. Apalagi ribet kan tugas-tugas sekolah, apalagi kurikulum merdeka gitu kan. Apalagi kalau kita di Kalam Kudus tuh banyak banget tugas-tugas yang ayo siapa nih yang punya banyak tugas ya kan. Jadi memang agak tantangan gitu kan dalam membagi waktu. Terus Lovita pernah nggak collab sama penyanyi lain gitu ya kan? Kita mau tahu nih kalau dengar suaranya bagus, ini pernah nggak sih sebenarnya collab sama penyanyi? Apalagi penyanyinya itu yang terkenal gitu kan, pasti keren banget gitu. Oke, Lofi pernah. Kan Lofi ini Paris Widel. Jadi Lofi diundang sama Pekan Les Sumatera Utara buat nampil jadi guest star sebelum nampil mahal ini. Dan di sini di Indonesian Idol ini sebenarnya Lofi juga nampil sebelum Judika. Tapi kalau penyanyi top Medan Lofi udah sering duet. Kayak Toba Idol sama Missy Melda itu Lofi udah sering duet. Dan Lofi berharap di masa depan Lofi bisa duet sama penyanyi-penyanyi artis yang terkenal lainnya. Wow, mau duet sama siapa kira-kira gitu? Yang paling Lovita inginin gitu, mau itu mancanegara atau gimana? Pastinya yang terdekat dulu ya kan, di Indonesia pastinya Kalioda. Soalnya itu ya masih yang paling memungkinkan gitu ya Kak. Apalagi tadi kan Lovita bilang Leodra itu salah satu artis favorit gitu ya kan. Apalagi kalau udah bisa duet, wah makin kacau nih. Iya, makin seneng gitu. Lovita ini punya nggak proyek musik bersama-sama gitu di masa depan bersama teman-teman gitu? Kira-kira ada nggak rencana mau buat proyek di masa depan bersama teman-teman mungkin? Udah pernah sih Bang. Oh udah pernah gitu ya? Jadi wah, Lofi kita itu bicara masa depan malah udah pernah gitu. Lofi itu pernah menjadi Loops Idol. Dan di situ pemenangnya itu dapat rekaman gratis nih, rekaman bersama peserta-peserta yang juara lainnya. Jadi Lofi duet lagu Teman Sejati sama teman-teman Lofi, dan Lofi senang sih, tapi Lofi pastinya pengen lebih banyak lagi supaya Lofi lebih berpengalaman lagi. Lebih berpengalaman lagi kan bisa collab bareng teman-teman ya kan, mulai dari teman-teman dulu kan pasti collab biar nanti kedepannya bisa jadi sama artis. Dan apa sebenarnya kita bicara mengenai impian gitu, impian Lovita, apa target Lovita gitu di masa depan? Oke, target Lofi udah tahu lah ya. Lofi tadi udah bilang Lofi tuh pengen jadi penyanyi yang terkenal dan profesional. Tapi seperti yang Lofi bilang di awal tadi, Lofi itu pengen ngikutin step-step atau tahap yang sama kayak Kak Leodra, yaitu dengan mengikuti Indonesian Idol gitu sih Bang. Apalagi kalau misalkan kita udah jadi juara gitu Indonesian Idol kan, aduh udah pastilah namanya naik gitu ya kan, naik di Ya dunia. tapi abang jangan lupa vote ya. Pasti dong. Nanti kalau misalkan Lovita udah masuk kan ke Indonesian Idol gitu kan, langsung kita vote pakai banyak HP. Apalagi di sekolah Kalam Kudus pasti semuanya vote Lovita dong. Jangan lupa ya teman-teman. Lovita punya nggak ekspektasi gitu di masa depan tentang Lovita ini kan suka nyanyi gitu. Apa ekspektasi dan harapan Lovita di masa depan nantinya gitu kepada karir Lovita gitu? Oke, pastinya memungkinkan saja ya Kak Lofi menjadi seorang penyanyi karena dia sering lomba, and if I wanna work hard pastinya bisa aja. Dan Lofi tuh pengen jadi penyanyi yang terkenal dan profesional, tapi seperti yang Lofi bilang, Lofi pengen ngikutin step-step atau tahap-tahap kayak Kaliodra, yaitu dengan memenangkan Indonesian Idol. Oke, terus kalau misalkan dari tadi kan kita bahas nih kan, bagaimana sekolah, terus tugas-tugas dan lain-lain, terus support dari orang tua juga. Nah kalau misalkan kita bahas nih mengenai sekolah nih ya, kita singgung sedikit mengenai sekolah gitu. Kira-kira kenapa sih Lovita ini pilih Kalam Kudus gitu dibanding sekolah-sekolah lain ya kan? Karena kan banyak tuh sekolah-sekolah yang iya katanya itu lebih bagus, lebih baik gitu. Tapi akhirnya Lovita ini lebih milih untuk sekolah di Kalam Kudus gitu. Kenapa? Oke, karena awalnya Lofi denger nih Kalam Kudus udah ada program GCC atau Global Christian Class yang memakai language English ataupun bilingual. Di situ Lofi penasaran dong, dan ternyata pas Lofi masuk emang sesuai ekspektasi Lofi sih Bang.
Dan Lovita udah ngerasain ya gitu ya, gimana enaknya GCC ini, kelasnya bagus dan lain-lain. Dan tapi aku dulu kan baru masuk ke Kalam Kudus ini belum ada kayak gituan ya kan. Pas udah tamat dari SMP tiba-tiba ada begituan kan, jadinya kesal sendiri gitu kan. Padahal pengen ngerasain juga. Apalagi katanya dikabarkan pas SMA nanti kan mau dibuat juga kayak GCC gitu kan. Mana aku udah kelas 12 udah mau tamat lagi, aduh kenapa sih nggak dari dulu gitu ya kan. Malah adik-adik kelas yang ngerasain gitu, pasti ada rasa lah gitu, pengen ngerasain dikit. Dan kalau kita bahas mengenai support gitu, sekolah ada nggak sih support Lovita gitu? Pastinya mereka support banget dong Bang. Apalagi guru-guru ini itu melatih Lofi dan mendukung Lofi supaya Lofi tuh bisa menampilkan yang terbaik. Apalagi Abang tahu kan, sebelum kita masuk kelas di barisan, guru-guru ini manggil nama Lofi supaya dapat memotivasi teman-teman sekalian. Dan Lofi seneng banget karena guru-guru dan teman-teman Lofi dukung Lofi banget. Ya fun fact ya teman-teman ya, kemarin pas memang Kalam Kudus kan sering buat tuh baris sebelum masuk gitu kan. Tiap minggu nih Lovita selalu dipanggil mulu ke depan, kayak kita sampai pas ada penghargaan pasti udah mikirnya alah paling Lovita lagi ya kan, karena tiap minggu hampir aja selalu ada penghargaan, selalu menang award. Makanya aku sedikit iri gitu ya kan. Aku juga pengen dipanggil ke depan, cuman ya gitulah, setiap manusia kan punya jalannya masing-masing gitu ya kan. Kalau Lovita ini wah kayaknya udah mulus banget tuh jalannya gitu kan. Tapi ya tetap aja pasti perlu kerja kerasnya kan Lovita. Iya pasti dong Bang. Oke, terus Lovita apa sih? Ya kan, pasti ada hal gitu yang buat kamu semangat berlatih gitu. Boleh nggak diceritain kepada penonton? Oke, Lofi tuh pastinya Lofi sering males ya kadang-kadang tuh Lofi males. Tapi Lofi ingat kalau Lofi tuh punya cita-cita penyanyi, and I remember this motivation that there are no shortcuts to success. Kalau Lofi itu terus bermalas-malasan dan bertele-tele, gimana kita mau achieve our dreams? Jadi Lofi itu ingat bahwa Lofi itu harus tetap berusaha agar Lofi bisa mencapai cita-cita Lofi. Wow, keren banget ya, amazing banget dari seorang Lovita ini bisa membagikan pengalamannya gitu teman-teman. Ya gak kerasa nih kita udah ada di penghujung waktu ya kan. Kita dari tadi udah ngobrol-ngobrol panjang gitu, gak kerasa udah berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol gitu Tidak kan. terhitung. Ya, oke teman-teman. Oke, jadi mungkin sebagai penutup tuh Lovita, ada nggak sebenarnya pesan atau sebuah kesan yang mau disampaikan kepada penonton, atau ada motivasi-motivasi sendiri biar teman-teman bisa termotivasi nih seperti Lovita, bisa dapat penghargaan yang banyak gitu ya kan? Ada nggak? Oke, hai teman-teman. Buat kalian semua yang pengen berprestasi kayak Lofi di bidang akademik maupun non-akademik, semangat terus ya. We can achieve our dreams and we never know if we never try. And also remember, there are no shortcuts to success. Jadi jangan menyerah dan semangat terus untuk mencapai cita-cita kalian. Thank you. Wah, itu udah dikasih sedikit motivasi tuh dari Lovita. Jadi buat semua teman-teman ya, hari ini kita udah bahas dan udah ngobrol sedikit sama Lovita, mulai dari awal dia tahu gitu hobinya gimana ya, dan pastinya kita juga semua orang punya hobi gitu ya. Semua orang punya hobi dan tergantung bagaimana cara kita itu bisa mengeksplor hobi kita. Dan yang paling penting itu adalah peran orang tua, peran teman-teman, dan peran yang lain lah, peran-peran orang-orang terdekat kita gitu ya kan. Oh iya Bang, Lofi lupa pesannya satu lagi buat teman-teman itu, talent is not everything. Talent itu gak cukup teman-teman if you don't work hard. Buat apa talent kita ada dari lahir tapi kalau kita gak kembangkan, sama aja sih ya Bang. Jadi perlu kita benar-benar ya. lagi. Jadi kalau misalkan kita punya talent tapi nggak kita tunjukkan gitu kan, kita nggak tunjukkan kepada orang, kita nggak ikut-ikut lomba kayak gini ya kan, ya buat apa gitu talentnya, cuman buat disimpan sendiri gitu ya kan. Nah jadi teman-teman ya, hari ini kita udah banyak-banyak berbincang mengenai Lovita ya, mungkin sekian saja yang bisa kita sampaikan gini kepada penonton di podcast Kalam Kudus hari ini. Oke, ada kata-kata penutup Lovita? Tidak ada sebenarnya. Dari Abang dulu dong, kasih pesan buat teman-teman. Di pesannya ya silakan aja teman-teman, kalau misalkan mau ada hobi, ada apa, itu dieksplor aja. Dan mungkin setelah menonton podcast kali ini bisa dapat pelajaran yang berharga lah ya. Ya kan, bisa jadi kayak Lovita, bisa banyak penghargaan gitu. Oke, mungkin sekian dulu podcast Kalam Kudus kita hari ini. Kita akan jumpa lagi
di kemudian hari jika memungkinkan dengan host dengan narasumber yang berbeda-beda. Oke, sekian, terima kasih. Bye bye.